Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sanaan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Muhammad Faizi, yang saya hormati Adinda Kiai Haji Edi Mulyono, yang saya hormati, saya takzimi para hadirin hadirat, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita mesti mempersiapkan diri untuk menerima curahan-curahan nikmat rahmat dari Allah Ta'ala. Kenapa? Bidzikris sholihin tatanazzalur rahmat, sabda Nabi. Kalau kita berbincang tentang orang soleh, maka itu merupakan wasilah sarana bagi kita untuk mendapatkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membahas buku ini adalah membahas orang yang soleh, orang yang baik, orang yang penuh dedikasi rohani kepada Allah, kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja ya, untuk mendapatkan rahmat lewat adanya pembahasan buku ini, itu bergantung kepada kesiapan rohani diri kita, yang dalam istilah Ibn Arabi disebut isti'dad, kesiapan. Jadi rohani itu sebagai karunia dikucurkan oleh Allah Ta'ala, tapi seberapa kita mendapatkannya sesuai dengan kesanggupan kita untuk menampungnya. Karena itu, ciptakan wadah rohani yang luas dan tangguh, maka kita akan mendapatkan banyak sekali karunia-karunia rohani. Nah, di dalam paradigma ilmu pengetahuan spiritual, kemuliaan ilmu itu ditentukan oleh kemuliaan objeknya. Kemuliaan ilmu ditentukan oleh kemuliaan objeknya. Nah, ini tentu saja objek dari ilmu yang ada dalam buku ini tentu saja merupakan sebuah karunia besar bagi kita, bagi lingkungan beliau, yaitu Nyai Makkiyah. Nah, itulah sebabnya buku ini termasuk buku pengalaman, bukan buku konsep. Pengalaman. Nah, buku pengalaman itu lebih mudah menularkan getar-getar rohani kepada kita dibandingkan buku konsep. Makanya ya, kalau kita membaca tulisan-tulisan pengalaman, itu sepanjang apapun kita bisa menikmati. Sebab apa? Tulisan-tulisan itu sesungguhnya merupakan realitas dari pengalaman penulisnya atau orang yang ditulis di dalam tulisan itu. Jadi enak, bacanya itu enak. Tapi ketika kita memasuki buku konsep murni, itu agak mumet itu. Kecuali yang kita senangi temanya gitu ya. Jadi kalau buku pengalaman itu lebih enak. Kenapa? Yang ditransformasikan lewat buku itu tak lain adalah pengalaman-pengalaman. Tentu saja bagi para salik penempuh jalan rohani, ini merupakan kenikmatan tersendiri membaca buku ini. Bahkan buku seperti ini dibaca berulang-ulang bisa tidak membosankan. Kenapa? Bisa melahirkan adanya perspektif yang baru tentang pengalaman-pengalaman tersebut. Oke. Terus secara jasadi ya, kita tahu bahwa perempuan dalam konteks ini Nyai Makkiyah itu merupakan personifikasi dari jamaliyah Allah. Personifikasi dari keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimensi jamaliyah. Diperkukuh oleh adanya bangunan spiritual di dalam diri beliau, maka dimensi jamaliyah itu menjadi berlipat. Jadi keindahan rohani bergabung dengan keindahan jasmani. Kalau di dalam konteks Kanjeng Rasul itu keindahan
ciptaan beliau, gitu ya, keindahan rupa beliau itu bersatu dengan keindahan rohani dan akhlak beliau, menyatu. Nah, karena itu ya, kita mesti menggunakan tidak saja akal pikiran kita ketika kita membaca buku ini, tapi terutama kita menggunakan ilmu rasa, ilmul azwaq, ilmu rasa. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada ilmu rasa ini? Maulana Rumi memberikan satu bentuk jawaban. Lau udinat nafsuka lahzatan wahidatan la sara ilmul anbiya jami'an ma'luman ladaik, gitu ya. Andaikan nafsumu itu kau tundukkan dengan kepatuhan, kesetiaan kepada agama, maka ilmu para nabi itu akan menjadi milikmu. Dan ilmu para nabi semuanya itu adalah ilmul azwaq, ilmu rasa. Jadi tidak ada satupun ilmu para nabi yang mutlak ilmu konsep, itu tidak ada. Semuanya ilmu rasa. Jadi ketika misalnya orang menggunakan ilmu rasa bersolawat kepada Kanjeng Rasul, maka orang itu seperti berhadap-hadapan mempersembahkan adanya solawat dan takzim kepada beliau. Itu ilmu rasa. Ilmu rasa. Nah, ilmu rasa itu bisa didapat ketika hati kita bersih. Bersih dari apa? Bersih dari berbagai macam hasrat kepada selain Allah dan Rasulnya. Jadi ketika hati kita sudah merdeka dari hasrat-hasrat kepada selain Allah dan Rasulnya, maka di saat itulah kemudian apa yang disebut sebagai ilmu rasa itu akan senantiasa kita miliki. Ilmu rasa. Itulah sebabnya ya, berbeda antara orang membaca solawat dengan orang merasa bersolawat. Berbeda. Orang membaca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad belum tentu merasakan sedang mempersembahkan setangkup solawat dan salam takzim kepada Kanjeng Rasul. Belum tentu. Belum tentu. Tapi ketika menggunakan ilmu rasa, seperti dihaturkan langsung gitu loh. Seperti dihaturkan langsung. Nah, amal yang menggunakan ilmu rasa itu berlipat-lipat nilainya dibandingkan amal yang tidak sampai kepada ilmu rasa. Berlipat-lipat. Oke ya. Dimensi jamaliyah Allah. Nah, karena itu begini ya. Pelajaran bagi diri kita adalah bagaimana dimensi jamaliyah Allah itu kita tampung di dalam diri kita, di dalam batin kita. Ketika sudah kita tampung, maka secara otomatis ya, kita akan memiliki luapan-luapan kasih sayang kepada sesama, kepada makhluk-makhluk. Dan luapan-luapan kasih sayang itu bisa lintas agama, bisa lintas kelompok, bisa lintas mazhab, bisa lintas apapun. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena orang itu sudah memfungsikan hatinya lebih luas dibandingkan dengan langit dan bumi. Lebih luas. Bisa memfungsikan. Nah, dalam konteks seperti ini, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan, idza shahhal qalbu imtala syafaqatan wa rahmatan 'alal khalqi ajma'in. Kalau hati manusia itu sehat, ideal ya, sehat, maka hati itu pasti berisi belas kasih kepada seluruh makhluk. Belas kasih kepada seluruh makhluk. Coba ya, bagaimana Nyai Makia itu senantiasa tersenyum berjumpa dengan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana beliau memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang, bukan dengan cara menggurui dan merasa sok lebih tahu. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari bergulirnya rahmat Allah Ta'ala di dalam kehidupan beliau. Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya meminjam sebuah kalimat di dalam kitab Simtud Durar ya. Sholatayyat tasulu biha ruhul musalli alaihi bih ya. Jadi beliau Nyimakia itu sampai kepada tingkatan ketika bersolawat
maka tersambung antara roh beliau itu dengan Kanjeng Rasul. Tersambung. Nah, bukti konkretnya adalah bahwa ketika beliau didatangi Kanjeng Rasul, didatangi Syekh Sulaiman Al-Jazuli, didatangi Kiai Haji Ali Maksum, didatangi Kiai Muhammad Khalil Bangkalan dan lain semacamnya ya. Nah, bagi orang yang hanya menggunakan paradigma empiris di dalam ilmu pengetahuan, itu bisa dikatakan sebuah cerita omong kosong. Tapi dalam konteks dunia rohani, itu adalah koin emas murni dari alam rohani. Jadi karena itu ya, wajar kalau bagi para sufi, dunia rohani itu adalah dunia yang betul-betul konkret. Adapun apa yang kita sebut konkret alam semesta ini abstrak bagi para sufi. Jadi yang lebih konkret adalah dunia rohani yang bagi kebanyakan kita tidak kasat mata. Itu konkret. Karena itu disebutkan bahwa Allah Ta'ala itu maha konkret. Para nabi itu maha konkret. Dunia rohani, cahaya rohani itu sangat konkret. Sangat konkret. Nah, buku ini berbicara tentang hal seperti itu. Karena itu ketika kita membaca buku ini, mestinya kita dalam kondisi bersih. Sehingga kita menemukan adanya luapan-luapan berkah lewat membaca buku ini. Jadi karena itu ya, saya sangat suka dengan adanya perumpamaan yang saya tulis di dalam makalah ini. Beliau laksana burung surgawi yang mengepakkan kedua sayapnya, sayap cinta dan ketulusan, dengan begitu memukau di padang kehidupan yang fana ini. Hanya sejenak beliau mampir di kehidupan ini, memberikan rahmat dan berkah untuk orang-orang di sekitarnya. Lalu beliau terbang lagi ke asal usulnya, ke langit keagungan dan keabadian. Hanya sejenak. Tapi begini ya, di dalam hidup ini banyak orang-orang yang usianya tidak seberapa, tapi umurnya panjang sepanjang-panjangnya. Wah, ini kan, ini yang top ini, keren ya. Kalau ada orang usianya tidak seberapa, tapi umurnya panjang, menjadi kenangan-kenangan keindahan, menjadi tauladan-tauladan kebaikan. Ini betul-betul top. Betul-betul top. Kita tahu Imam Ghazali umurnya berapa? Coba usianya berapa? Usianya Imam Ghazali cuma 53. Umurnya beribu-ribu tahun. Ketika Nabi Yahya dipenggal lehernya oleh kalangan umatnya sendiri yang tidak paham bahasa cinta, umurnya berapa? Umurnya baru 29 tahun. Ketika Nabi Isa dikejar-kejar oleh umatnya sendiri yang sangat binal itu, kemudian Allah mengangkatnya ke langit, umur berapa? Usianya baru 31 tahun. Jadi gak masalah. Misalnya usia kita tidak terlalu panjang, tapi umur kita memanjang dengan sebutan dan kenangan kebaikan. Itu malah justru apa? Justru menunjukkan bahwa orang itu sedemikian lama dipakai oleh Allah Ta'ala untuk berbagai macam kemanfaatan. Coba ya, Nyai Makiyah yang tidak sempat menemui orang ketika beliau hidup, menemui orang-orang ketika beliau sudah wafat. Wah, keren itu. Dipakai oleh Allah Ta'ala untuk kemanfaatan. Jadi yang berada di balik beliau itu adalah Allah An-Nafi. Allah yang memberikan kemanfaatan. Dipakai. Nah, karena dipakai oleh Allah Ta'ala, maka otomatis pasti berguna. Pasti berguna. Jadi ketika kita membaca salah satu Asmaul Husna An-Nafi itu ya, salah satu implementasinya adalah ketika Allah Ta'ala menggunakan orang-orang untuk terus bermanfaat. Terus bermanfaat. Kan dipakai. Jadi karena itu kita mesti menyediakan diri agar dipakai oleh Allah Ta'ala di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi karena itu ya, membaca buku ini adalah membaca jejak-jejak keteladanan. Dibaca jejak-jejak keteladanan.
Saya teringat ungkapan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya. Man ta'assarat lahu umuru dunyahu wa tayassarat lahu umuru akhiratihi fabshir bimuwafaqatin nabiyyin. Orang yang akhiratnya itu dibikin subur, kebaikan-kebaikannya itu dibikin subur. Walaupun orang itu pas-pasan, itu menunjukkan bahwa orang tersebut sesungguhnya merupakan pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Jadi yang ditekankan di sini adalah apa? Kemudahan untuk kita bercocok tanam akhirat. Itu kemudahan. Dikasih ini, dikasih ini, dikasih itu, mudah terus mengerjakan kebaikan itu. Kebaikan dalam konteks vertikal maupun sosial, mudah terus. Itu sesungguhnya adalah pewaris para nabi. Fa'alam annahu min warathatin nabiyyin. Pewaris para nabi. Jadi karena itu kita mesti mempersiapkan diri baik-baik ketika kita mau membaca buku seperti ini ya. Kalau di pondok-pondok pesantren itu ya, para kiai mulang kitab-kitab itu tawasulan dulu. Nah, dalam konteks buku-buku yang seperti ini, sebaiknya juga tawasulan dulu. Sebaiknya tawasulan dulu. Kita membaca misalnya kitab-kitab Tobaqat ya, kitab yang berisi tentang biografi para wali, para sufi. Itu sebaiknya tawasulan dulu. Agar apa? Agar lebih mudah konik dan apa yang kita terima itu bisa bermanfaat dan berkah untuk diri kita. Konik ya. Oke, ada satu paragraf lagi yang ingin saya baca. Di dalam paradigma cinta yang didedahkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi, Nyai Makkiyah binti Asim, laksana sebuah seruling yang berbunyi dengan nada sangat indah, membuat gemetar hati para salik, menjadikan mereka mengucap sayonara kepada segala yang sia-sia dan musprah, karena dirundung rindu tak terkira terhadap alamat yang begitu purba, yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, kalau di dalam hidup ini ya, kita sudah memiliki sepercik kerinduan kepada alamat yang purba itu, nah itu berarti kita berada di alam rohani. Sudah muncul kerinduan, muncul. Kalau sedikit demi sedikit kita belajar ya, tawajuh kepada Allah dengan penuh kerinduan, maka yang terjadi adalah apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Aku sangat rindu kepada orang yang merindukanku. Ya Daud, inni la syaddu syauqan lilladzina yashtaqunani. Aku sangat merindukan orang yang merindukanku. Aku juga tidak peduli terhadap orang yang enggan untuk bertemu denganku. Jadi bahasa kerinduan rohani yang penuh dengan kerinduan adalah rohani yang senantiasa memberikan manfaat, berkah, rahmat kepada orang-orang di sekitarnya. Nah sesungguhnya ya, berbicara Nyai Makkiyah ini tidak akan pernah rampung ya, karena banyak sekali kesaksian, bahkan banyak yang tidak tertuliskan atau belum tertuliskan di buku ini. Tapi pembicaraan kita pada malam hari ini yang tidak sebegitu panjang dan luas itu, saya kira sudah cukup menjadi obat bagi diri kita untuk semakin menangguhkan getar-getar rohani di dalam diri kita. Saya kira itu pengantar dari saya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.